Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di sore hari ini senang sekali saya Ahmad Fauzan dapat kembali hadir menjumpai Anda di sore hari ini, tentunya dalam program Ustadz Menjawab. Pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan sore hari ini tentunya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Sore hari ini saya bersama dengan narasumber Ustadz Profesor Dr. Andes Yoyo Mugyatno, MSI PhD yang sudah hadir di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tersisa dikit batuk-batuk. Masih batuk karena pulang dari ibadah haji. Pulang dari ibadah haji belum sembuh. Oh. Belum total sembuh ya, masih dikit. Semoga tapi sudah berkurang banyak. Semoga lekas sembuh, Ustaz, sedia kala dan bisa menularkan pengalaman ibadah haji tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti nggak batuk selama ya. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tentunya ingin mengetahui pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini. Banyak sekali hal yang perlu kita ketahui dan nanti insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan pengalaman berhaji tahun ini, yaitu dengan Prof. Yoyo. Insya Allah nanti akan diceritakan oleh beliau. Baik, Prof, bisa disampaikan kepada para pemirsa, beberapa kali Ahad pagi ada laporan pelaksanaan ibadah haji dan juga terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Tentunya kita mendapat informasi dari Prof. Yoyo dan juga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji yang ada di sana. Bagaimana pengalaman bisa disampaikan, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV dan radio dan saudara Fauzan sebagai host ya. Pertama-tama saya bersyukur bahwa saya bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, memenuhi panggilan Allah untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Saya sekalian sudah banyak ya kisah tentang haji dan tiap-tiap orang mungkin punya pengalaman sendiri-sendiri yang berbeda, punya kesan yang juga berbeda-beda. Nah, pada tahun ini seperti mungkin sudah didengar lewat berbagai berita, baik TV, radio, atau juga viral lewat media sosial. Ada sebuah peristiwa yang waktu itu cukup membuat kami ya sedih ya, karena di Musdalifah itu. Dan hampir tiap musim haji ada peristiwa semacam itu. Nah, tahun ini itu peristiwa yang cukup membuat kami agak susah itu ketika terjadi keterlambatan kedatangan bis untuk menjemput kami di Musdalifah. Dan saya kira itu sudah sampai kepada kita semuanya, sudah semuanya tanah air tentang berita itu. Kami harus menunggu dari pagi ya. Habis subuh kami sudah bergerak menuju ke jalan raya untuk menunggu bis. Tetapi baru sekitar jam 11:30 itu kami dapat bis. Sebagian ada yang mendapat bis, tapi kebanyakan dari kami tertunda sampai jam 12 siang. Jam 12 siang di Musdalifah yang panasnya mencapai 43 derajat Celcius, itu bisa kita bayangkan. Dan di antara kami ada yang berdiri, antri, dari pagi sampai bis datang, ya kira 4 jam. Saya beruntung karena saya mendapat shelter ya. Saya menunggu di bawah shelter, di pinggir jalan itu ada shelter ya. Sehingga nggak terlalu menderita. Tapi yang berdiri di jalan itu, di pinggir, yang di tempat antrean itu,
dan kemudian juga air pun juga habis, terlambat datang. Banyak kemudian ibu yang jatuh, yang pingsan, yang diinfus ya. Alhamdulillah kepada tim kesehatan yang sigap sekali, langsung mereka diinfus di tempat, terus dibawa ke rumah sakit gitu. Itu pengalaman yang cukup membuat kami sedih ya, tapi ya itulah haji, kami dituntut harus bersabar. Dan memang kesabaran itu merupakan satu bentuk ujian yang harus diterima oleh yang haji. Nah, saudara sekalian, kami berangkat yang dari seluruh raya, kami berangkat itu pada tanggal 8 Juni kalau nggak salah, berangkat ke Tanah Suci. Rombongan saya itu, kloter saya itu kloter 52, itu termasuk gelombang kedua, gelombang yang pertama, jadi pada pertengahan ya. Nah, ketika sampai di Mekah itu belum begitu crowded. Kami tinggal di hotel yang bagus, hotel yang mewah. Kata orang itu hotel bintang 4, memang betul mewah sudah. Hanya hotel itu dari Ka'bah cukup jauh, 3,5 kilo kurang lebih. Dan kami ya reskan kalau berjalan karena melewati terowongan, dan terowongan itu tempat untuk berjalan kaki itu sangat sempit sekali, sehingga kami ke masjid itu nunggu bis. Nah, setelah kemudian semakin dekat ke tanggal 8 Dzulhijjah, puncak haji ya, semakin banyak orang-orang berkumpul. Bis yang semula hanya 8 menit, 10 menit dari hotel kami ke Ka'bah, semakin lama karena harus ngampiri jamaah haji di hotel-hotel lain. Pernah suatu ketika bis yang saya tumpangi tidak sampai di Ka'bah. Waktu subuh ya, macet di terowongan, sehingga sudah habis salat subuh, bis tetap nggak bergerak dari terowongan. Saya mengajak kepada orang-orang di bis itu saat di dalam bis. Itu pengalaman yang pertama. Kemudian pada hari Jumat pertama di sana, saya berangkat mendapat bis terakhir. Kami diberitahu bahwa bis berangkat dari maktab ya, dari hotel ke Ka'bah paling akhir jam 9. Saya mendapat bis, terus saya berangkat paling akhir, berangkat naik bis yang terakhir jam 9. Tiba di Ka'bah sudah tidak bisa masuk, ke halaman pun tidak bisa masuk gitu. Ada pembatas antara halaman dan area terminal kami itu namanya Syekh Amir, dari Ka'bah mungkin sekitar ya 400 meter lah ya. Dari terminal sampai ke Ka'bah itu ada jalan. Nah, ketika saya sampai di sana, jalan sudah dibakar dan dijaga oleh askar. Kami nggak bisa masuk ke halaman. Dan karena itu panas, ya saya mencoba mencari tempat yang teduh ya, yang teduh mepet ke pagar itu. Tapi semakin banyak jamaah datang, dan saya tidak bisa duduk, tidak bisa sholat saya sholat dengan berdiri, sujud dengan berdiri, tidak bisa sujud dengan sempurna, tidak bisa rukuk dengan sempurna, karena begitu banyak jamaah yang tertahan di situ. Itu pengalaman unik yang saya alami. Tadi kalau di Musdalifah itu sudah banyak didengar beritanya, saya dengar juga viral ya di medsos begitu. Nah, saudara sekalian, kesan saya haji itu sebuah perhelatan internasional. Di dunia ini banyak perhelatan internasional seperti Olimpiade, kemudian sepak bola, dan yang lain. Itu perhelatan internasional. Haji itu sebuah perhelatan internasional yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Dan hampir semua bangsa-bangsa datang ke Mekah untuk melaksanakan haji memenuhi panggilan Allah. Satu seru aja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Labbaik innal hamda wal nikmata laka wal mulk
la syarikalak. Itu suran kami ketika kami menuju ke Arafah ya, atau ketika kami berangkat dari Solo, itu kami berangkat dari embarkasi, kami sudah memakai pakaian ihram dari embarkasi, sudah mengucapkan panggilan itu. Nah, saudara sekalian, benar apa yang Allah sabdakan di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 27 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Perintah ini benar adanya. Yang datang berhaji itu datang dari penjuru dunia yang jauh. Tentu sekarang tidak lagi naik unta yang kurus ya. Unta yang kurus karena kan mungkin berjalan jauh dari tempat yang jauh menuju Mekah. Ya, dia perjalanan tentu ya kurang makan, kurang minum sehingga kurus kan. Ketika unta itu datang sampai di Mekah mungkin sudah kurus begitu. Itu artinya orang akan datang dari tempat jauh. Tentu sekarang tidak lagi naik unta dan juga tidak jalan kaki. Naik pesawat, ya, yang dekat-dekat mungkin naik bis langsung. Ya. Dan kami semua pada saat wukuf itu berkumpul di tempat yang sama di Arafah. Karena haji itu wukuf di Arafah. Tidak ada haji yang tidak wukuf di Arafah. Kira-kira 3 juta atau 2,5 juta kami semuanya wukuf di Arafah. Ya. Kita datang ke Arafah menjelang matahari tergelincir sampai ketika matahari terbenam. Kegiatan kami adalah mendengarkan ya, khotbah wukuf, kemudian sholat zuhur dan asar di jamak sampai kemudian matahari terbenam, satu kami bergerak menuju Musdalifah. Nah, di Arafah itu beda ya. Ketika tahun 12 saya ke sana umroh, itu masih padang terbuka. Tenda-tenda menurut informasi itu baru dipasang ketika menjelang haji. Nah, sekarang ini sudah penuh dengan tenda-tenda permanen. Jadi orang-orang yang wukuf itu berada dalam tenda. Itu artinya tidak tampak orang-orang yang berkumpul di situ tempat di situ. Nah, ketika di Musdalifah baru kan tampak kemudian karena Musdalifah cuma padang juga. Di sana nggak ada tenda. Kami sampai di Musdalifah ya malam hari sampai subuh. Ya. Tampak di situ sejauh mata memandang itu orang-orang berpakaian putih. Tidak ada kemudian perbedaan di antara kami. Maka kemudian saya melihat bahwa haji itu mengandung berbagai dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi yang lain. Dimensi sosial misalkan, ketika di Musdalifah itu semua orang, apapun pangkatnya, apapun derajatnya, apapun sosialnya, semua berpakaian sama, yaitu putih. Hanya satu, di hadapan Allah, kami adalah sama. Itu kesan yang kuat yang saya terima pada waktu di Musdalifah itu. Nah, saya sengaja melihat, saya berdiri, saya melihat ke sepanjang penjuru, yang saya lihat hanyalah orang-orang berpakaian putih. Itu dimensi yang sangat kuat. Dan itu mengandung, di samping dimensi sosial juga dimensi spiritual. Di situ kami menyadari betul bahwa kami di hadapan Allah itu sama. Terus sekalian. Nah, sebagai sebuah peredaran internasional, kita bisa menyaksikan orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia. Kemudian Arab Saudi sendiri itu sebagai penyelenggara juga menyiapkan segalanya, ya seperti hotel-hotel untuk kami, kemudian kendaraan-kendaraan untuk kami, kemudian juga bagaimana Arafah itu bisa kami tinggali dengan nyaman.
tahun ini atau beberapa tahun terakhir di Arafah itu ada tersedia kasur ya. Mungkin beberapa tahun yang lampau itu belum ada kasur, para jamaah haji tidur di atas karpet atau tikar begitu. Nah tahun ini atau mungkin tahun sebelumnya juga atau beberapa tahun terakhir ini sudah ada kasur di tenda di Arafah dan juga di Mina. Hanya jumlah kasur-kasur itu tidak memenuhi jumlah jamaah haji. Di tenda kami, satu tenda, satu kloter itu 360 orang itu menempati satu tenda. Tapi di tenda itu hanya ada 250 kasur. Ditempati oleh 360 orang. Jadi bisa kita bayangkan. Ya, itulah salah satu bagian yang harus kami terima dengan sabar. Nah, di Mina juga begitu. Sama di Mina ada beberapa tenda. Cuma jumlah tenda, jumlah kasur di tenda itu sama 250. Sementara kami 360. Maka pada malam hari banyak di antara kami yang tidur di luar tenda. Sama juga tidur di luar tenda. Pada malam pertama saya tidur di luar tenda. Tapi tidak susah ya, malah enak tidur di luar tenda itu kan tidak panas. Tidak panas dan ada kasur-kasur di situ atau kasur kami bawa keluar tenda, kami tidur di luar tenda. Nah, sudah sekalian sebagai sebuah perhatian internasional, itu melibatkan hampir semua negara yang di sana ada umat Islam pasti punya semacam lembaga haji. Saya membaca dari saya yang mereka pakai, di Filipina pun juga ada dalam bahasa Inggris begitu ya, semacam lembaga haji dan umrah Filipina. India juga ada, yang Mersindu juga ada. Jadi di Selayar yang mereka pakai, tambah pada negara mereka juga ada semacam lembaga haji dan umroh. Kalau di Indonesia kan di bawah Kemenak ya. Nah kami nggak tahu apakah itu di bawah semacam Kemenak atau lembaga swasta atau lembaga pemerintah. Tapi ada di negara Muslim pun itu ada lembaga haji dan umroh. Itu artinya bahwa di seluruh dunia, di negara di mana ada umat Islam itu ada lembaga-lembaga yang mengatur jamaah haji ini. Jadi bisa kita bayangkan saudara sekalian, bagaimana yang diungkap dalam surat Al-Hajj ayat 7 tadi itu, orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu sebuah perhatian internasional yang luar biasa, melibatkan berbagai lembaga, berbagai negara, mengandung dimensi-dimensi sosial, dimensi-dimensi ekonomi, bahkan juga dimensi politik. Karena pernah Iran itu nggak boleh datang ke Mekah untuk ibadah haji. Karena bagaimanapun Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan Saudi Arabia. Tentu ada masalah politik juga. Seperti Iran itu pernah ya jamaahnya tidak boleh datang untuk ibadah haji, atau mungkin Iran yang sengaja melarang warga negaranya untuk berhaji ke Mekah. Itu barang kesan saya tentang haji pada tahun ini. Itu mungkin ya, Pak Fauzan ya. Baik, terima kasih Ustaz. Uraian awal sudah disampaikan terkait dengan pengalaman berhaji oleh Prof. Yoyo. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, insya Allah selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab sore hari ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Kita masih akan berbincang seputar pengalaman Prof. Yoyo untuk melaksanakan ibadah haji, telah melaksanakan ibadah haji untuk tahun ini. Baik, Ustadz tadi sudah dijelaskan bagaimana kesan-kesannya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Memang banyak sekali menguras kesabaran yang tidak pernah terputus, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari nilai-nilai amal ibadah kita. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji diikuti oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Tentunya ada suku, ada bahasa yang berbeda, ada warna kulit yang berbeda. Ini bisa dikatakan persaudaraan internasional, Ustaz? Ya, bisa dikatakan begitu, bahwa kami manusia dari berbagai belahan bumi ya, yang berbeda warna kulit, berbeda bahasa,
berbeda postur tubuh, kita bertemu di satu tempat, terutama ketika mabit di Musdalifah. Dan ketika kita di Masjidil Haram ya, kita ketemu dengan orang-orang di berbagai bangsa dengan berbagai kondisi yang berbeda. Tadi itu beda warna kulit, beda postur tubuh, beda bahasanya, begitu. Tapi kayak kumpul jadi satu. Itu memang tambah sekali bagaimana Islam itu menyatukan manusia. Masya Allah. Ya. Itu kesan yang pertama. Terutama di Musdalifah itu luar biasa itu ya. Tapi tidak ada pertemuan secara khusus gitu, tidak ada. Ya kami ketemu di masjid, kita ketemu di jalan, kita ketemu di Musdalifah. Karena kami tinggal di hotel yang berbeda-berbeda. Ya. Kami tinggal di sebuah hotel dan semua yang tinggal di hotel itu adalah orang-orang Indonesia. Bahkan kloter 52. Kloter 5. Hotel saya itu kloter 46 sampai 54 kalau saya. Itu semua dari Indonesia. Jadi dikumpulkan jadi satu untuk orang Indonesia gitu Jadi, ya. kami di hotel itu tidak ada orang selain orang Indonesia. Gitu. Dan tidak bisa ketemu dengan orang selain orang Indonesia. Ketemunya waktu ibadah saja. Waktu ibadah. Ya, waktu ibadah itu. Ya di Masjidil Haram, juga di Madinah itu. Ya. Baik. Dengan cuaca yang sangat perbedaan ekstrim sekali dengan suasana di Indonesia. Bagaimana kondisi di Mekah dan di Madinah, bisa diceritakan bagaimana kedua kota itu? Yang menyolok itu kan perbedaan cuaca ya. Indonesia itu kan dua musim. Musim penghujan, musim kemarau. Di Mekah itu termasuk 4 musim. Musim panas, musim gugur, kemudian musim dingin, musim semi. Kemarin itu musim panas ya, musim panas bulan-bulan Juli, Agustus itu kan musim panas ya. Panasnya di Mekah itu di pagi hari ya 37 derajat Celcius segala macam, tapi siang hari mencapai 43 derajat Celcius. Ya bayangkan jangankan cuaca ya, air saja itu kita masukkan tangan kita ke dalam air yang panas sekian itu sudah nggak tahan itu. Itu di Mekah. Di Madinah lebih panas. Isya itu, menjelang Isya itu saya tanya ke ponakan saya, ada ponakan saya tinggal di sana ya. Dia lihat HP gitu. Ada aplikasi yang bisa mengerti cuaca itu. 42 derajat Celcius. Itu menjelang Isya. Ya. Kalau siang sampai berapa itu? Panas luar biasa. Maka jalan kaki tanpa alas kaki nggak berani. Itu cuaca ya. Jadi memang itu yang menyolok. Sudah. Bagi kita orang Indonesia itu memang masalah tersendiri. Oleh karena itu dianjurkan kita pakai payung, ya, kita pakai kacamata, itu ketika kita keluar dari rumah itu, dan juga pakai payung untuk mengurangi panas. Tapi yang nggak seberapa berpengaruh itu tembus sudah oleh panasnya matahari. Gitu. Maka kami lebih baik tinggal di dalam hotel. Yeah. Keluar kalau pagi hari sekali atau ketika malam hari, kecuali ke Masjidil Haram. Tapi kan naik bis ya, bisnya kan. Nah itu bis dan hotel itu per AC dan AC cukup dingin. Bahkan ketika di Mina dan di Arafah itu dingin sekali, dan itu yang menurut saya itu banyak di antara kami terserang batuk dan pilek. Karena AC yang dingin dan keras pancaran udara AC itu, sehingga banyak di antara kami yang kena. Menurut saya itu penyebab munculnya batuk dan pilek. Saya kira itu perbedaan cuacanya. Dan itu kalau penyakit yang dirasakan hampir menyeluruh, seluruh jamaah juga merasakan itu ya? Ya sudah, di masjid itu sudah batuk itu. Sampai muncul pemio kan. Semua jamaah haji itu kena batuk. Yang tidak batuk di sana cuma unta itu. Ada pemio semacam itu. Iya. Dan itu sudah merata kan, orang tahu pemio itu gitu kan. Iya. Ya. Baik. Dan tentunya ini merupakan pengalaman yang cukup menarik ya, terutama bagi Anda yang nantinya memang sudah merencanakan atau memang sudah terjadwal untuk pergi haji maupun umroh di tahun-tahun mendatang begitu. Tapi dengan hal-hal tersebut tidak menyurutkan niat ataupun juga tidak menyurutkan semangat dalam beribadah. Tidak, karena kita memenuhi panggilan Allah datang ke sana. Ya.
Dan kesan saya itu setelah selesai tawaf wada, tawaf perpisahan ya, setelah selesai semua rukun-rukun haji dan kewajiban haji menjelang pulang, setelah saya tawaf wada, kesan saya itu seperti di wisuda, seperti selesai wisuda atau pengukuhan profesor itu. Itu maksudnya saya mendapat kesan itu. Muncul di hati seperti itu ya? Semacam itu. Seperti di wisuda atau seperti waktu pengukuhan profesor. Itu kesan saya ya. Entah yang lain ya, kita mungkin punya kesan yang berbeda-beda. Jadi itu sebuah kegiatan memenuhi panggilan Allah. Soalnya pun kan juga gitu kan. Labbaika Allahumma labbaika dan seterusnya gitu kan. Kita datang ke sana memenuhi panggilan Allah. Sehingga ketika di Musdalifah, kemudian juga di Arafah, di Musdalifah yang itu malam hari, ya, kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah. Betapa kita itu kecil, kita itu kecil, manusia itu sama satu kecil gitu. Orang-orang yang memanfaatkan waktu itu untuk sholat tahajud, sholat malam di situ, berdoa kepada Allah, akan merasakan kedekatan diri kita dengan Allah. Tentu pengalaman ini beda-beda ya, tergantung kepada tiap-tiap jamaah begitu. Berarti benar-benar memaksimalkan saat berada di sana untuk bisa terus beribadah, mendekatkan diri pada Allah begitu. Baik. Nah, kesan lain yang saya rasakan, Madinah sebagai sebuah kota, kan saya pernah membaca Madinah itu kota teraman di dunia. Ya. Nah, kesan saya pernah umrah ke sana ya, tapi waktu umrah kan cuma di Madinah 3 hari, di Mekah 3 hari. Sekarang kan di Mekah itu 30 hari, dan kami sempat ziarah ke Taif ya. Itu Madinah, kemudian juga Mekah, itu sebuah kota yang semacam itu. Tapi beda dengan di Indonesia, semua gedung-gedung itu atapnya bukan genting ya. Ya ada beberapa yang atap genting karena sana kan nggak ada hujan ya. Hujan. Sedikit sekali curah hujannya. Kota-kotanya memang semacam itu, jalan rayanya bagus. Yang saya pertama saya amati tidak ada sepeda motor. Tidak ada orang yang berkendaraan pakai sepeda motor atau sepeda ondel, nggak ada itu. Semua pakai mobil. Nah, tanya keponakan saya yang di sana itu, panas Pak D, ya, gitu ya. Nah, sepeda motor siang itu panas. Kalau musim dingin juga dingin, nggak tahan gitu. Maka semua nggak ada yang pakai sepeda motor, nggak ada yang pakai. Di Mekah saya hampir tidak ketemu dengan sepeda motor. Kalau Madinah pernah ya. Gitu. Jadi perbedaan di kota antara kota-kota di Saudi Arabia dengan di Indonesia, terutama Mekah Madinah, itu sangat menyeluruh perbedaannya. Ya, jadi semua angkutan itu pakai mobil. Baik untuk aktivitas harian maupun juga menuju ke masjid begitu ya, menggunakan kendaraan mobil. Nah, hanya pada waktu pagi hari kami jalan-jalan, saya dan teman-teman ya jalan-jalan. Di sana ada supermarket ya, supermarket ya, kami waktu pagi hari belanja ke sana, dan banyak produk Indonesia yang di sana. Ada mie sedap, ada pop mie, ada mie instan ya di sana. Ada toko Indonesia gitu. Di beberapa di dekat Tuta ada toko Indonesia, Indonesia gitu. Yang menjual produk-produk dari Indonesia untuk orang Indonesia. Gitu. Dan saya menemukan mie sedap, saya menemukan pop mie, dan saya makan Indonesia banyak di sana gitu. Dan di supermarket itu juga berbagai sayuran itu ada, bahkan ada girong itu ada. Tahu girong? Labu ya. Labu itu. Sayuran berarti. Dari mana dapat girong ini gitu ya? Di Mekah yang kayak gitu, panas, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada sayur-sayuran, kecuali pohon-pohon yang itu ya, yang tahan panas itu. Nah, baru di Taif nanti kami ziarah ke Taif, sana memang ada ladang pertanian. Saya nggak tahu dari mana datangnya itu girong itu. Iya, impor mungkin ya. Mungkin impor dari negara yang lain begitu. Ya, kemudian untuk city tournya kemana saja Ustadz yang dikunjungi setelah selesai beribadah? Ya, kami cuma sekali ke Taif itu. Ke Taif ya. Kan di sana ada tempat ketika Rasulullah itu datang ke Taif kan. Berdakwah ke sana begitu. Ya, berdakwah ke sana, menyuruh orang-orang Taif untuk bersama, tapi
ditolak gitu kan. Iya. Rasulullah kan istirahat di sebuah batu begitu. Karena itu di batu itu ngecap ya pakai siku Rasulullah begitu. Tapi nggak boleh dikunjungi, ditutup itu. Iya. Dan di sana ada juga makam Ibnu Abbas yang datang ke sana. Iya. Nah, Taif itu agak beda dengan Mekah, beda dengan Madinah, itu agak dingin udaranya, dan di sana ada ladang-ladang pertanian. Oh, Ya, posisi indah. agak tinggi mungkin ya. Agak tinggi. Ya kalau tingginya mungkin ya sama ya. Entah kenapa ya, agak pedalaman gitu, agak datar begitu. Jadi ya saya menikmati perjalanan itu kan di pinggir jalan, menyaksikan berbagai bentuk sayuran. Ada kaktus. Kaktus pendek-pendek gitu, itu ada buahnya. Ya. Dan buahnya itu semacam kacang gitu. Kita mungkin nggak ngerti itu ya. Ada perkebunan kaktus, kemudian ada di sana ada penyandingan minyak wangi dari mawar jadi minyak wangi. Oh, gitu. Kami datang ke sana gitu. Itu jarak kami setelah selesai haji. Ya. Selain ke Taif kemana saja Ustaz? Ada agenda yang lain selain beribadah, kemudian selain ke ke Taif? Madinah, kami ya berkunjung ke Makam. ke Uhud. Oh Ke iya, Jabal Uhud. Tempat terang Uhud itu. Gunung Uhud. Kami ke Masjid Quba, masjid yang pertama ya, depan Rasulullah itu. Terus kemudian ke kebun kurma, Masjid Quba, kemudian ke Jabal Uhud. Iya, ada guide-nya yang menjelaskan terkait dengan sejarah-sejarah itu. Tidak ada. Kami tidak. Itu tur dari maktab ya, dari kloter kami tidak ada. Nah gitu. Cuman ya saya kata saya pernah umrah di sana. Sudah berbeda sekali dengan ketika saya umrah di sana. Dulu ketika saya umrah di sana itu belum dibangun. Semua masih serba alami, sekarang sudah dibangun ya. Seperti di Masjid Nabawi kan sebelah kirinya ada makam Baqi. Waktu itu makam Baqi terbuka. Setiap saat kita bisa masuk. Tapi sekarang di tembok dan tidak setiap saat bisa masuk, ada pintunya begitu. Jadi tampaknya memang pemerintah Saudi itu terus mengembangkan. Di sekitar halaman Masjid Nabawi itu ada payung raksasa itu kan. Yeah. Sudah sekeliling itu sudah ada payung raksasa itu. Sehingga ketika sore hari yang saat itu yang tidak bisa masuk ke masjid bisa sholat di situ. Meskipun juga panas juga gitu ya. Itu di Masjid Nabawi. Gimana kesan yang muncul saat masuk Masjid Nabawi, Ustaz? Ya, Masjid Nabawi beda dengan Masjidil Haram ya. Masjidil Haram itu kan agak rumit, agak kompleks ya. Banyak pintu. Posisinya ke bawah Ya, juga. ke bawah juga. Kalau Madinah itu datar. Ya. Datar, masjidnya kotak semacam di sini gitu. Lapang Ya, begitu. lapang ya. Tidak banyak pintu dan kita bisa masuk. Ya seperti masjid di sini, Masjid Nabawi itu. Ya. Jadi tidak orang bingung itu sedikit. Selain itu hotelnya dekat dengan masjid, kecil-kecil, dekat paling. Oh berarti tinggal jalan saja jalan juga kaki, sama. itu dekat sekali dengan masjid, tidak pakai mobil kedatangan ke masjid gitu kan. Di sekitar Masjid Nabawi itu banyak hotel kecil-kecil dan kami tinggal di sana. Lebih Semuanya mudah jalan ya. kaki ke masjid, jalan kaki, tidak ada yang naik mobil karena dekat gitu ya. Iya. Baik, itu ya juga menjadi gambaran ya bagi kita. Kalau nanti memang berkesempatan untuk bisa ke sana dan beribadah di sana, tentunya merupakan anugerah yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jadwal, karena kita terkait dengan jadwal ya, Ustaz. Ya sekarang lama menunggu ya yang reguler itu. Berapa sekarang, Ustaz? Kira-kira 30 tahun katanya. Wah. Tapi bisa yang kuda itu 1 minggu bisa berangkat. Ya ada fasilitas itu ya. Ya, untuk tapi sekian ratus juta. bayarnya lebih Mahal Lebih ya. mahal. Sekian juta. Yang hasil plus itu nunggu 7 tahun usaha. Yang plus ya. Yang produk itu yang lebih tinggi lagi itu 1 minggu berangkat. Ada 3 saudara saya yang berangkat pakai fasilitas itu, haji produk itu. Ya mereka 1 minggu sebelumnya baru daftar terus berangkat itu. pendaftaran begitu, seminggu langsung berangkat begitu. Ya. Memang itu fasilitas dari ataupun memang space yang diberikan oleh Kemenak begitu ya, Ustaz? Ya kemudian juga pemerintah Arab Saudi. Ya gitu, agak beda. Tapi saya dengar agak beda koordinasinya ya, agak beda gitu. Oh, begitu. Dan
Dan mungkin juga beda juga, hotelnya juga beda. Lebih dekat dengan Masjidil Haram, ketika di Mekah. Di Madinah juga begitu. Jadi dari mempermudah hotel ke Masjidil Haram jalan kaki, cuma dekatnya gitu kan. Itu tentu ada kelebihan kan, uang itu. Iya. Biayanya juga lebih tinggi. Gitu. Kalau haji reguler setiap tahun peningkatan biaya itu pasti ya, Ustaz? Pasti. Tapi itu murah. Gitu. Murah. Masya Allah. 40 hari, 50 juta, biaya pesawatnya berapa, terus biaya logistik, makan, logistik, hotel, logistik, makan 3 kali sehari. Menu Indonesia ya itu. Terus kemudian bis dari hotel ke Ka'bah itu gratis, tiap 24 jam. Iya. Itu murah sekali. Dan saya salut ke Kemenak, rapi organisasinya rapi. Jadi penyelenggara haji di Indonesia ini, Kemenak itu ya kan pengalaman bertahun-tahun ya, rapi organisasinya, rapi penyelenggaraannya. Kalau terjadi masalah-masalah karena tadi itu kan faktor-faktor yang lain gitu. Seperti pemerintah Saudi pun juga terus meningkatkan. Seperti sekarang ada kasur itu. Dulu nggak ada. Dulu tidak ada. Di Arafah, di Mina ada kasur. Meskipun jumlahnya tidak memenuhi jumlah jamaah. Kalau bisa satu orang satu kasur lebih nyaman lagi. Tapi entah ke depan mungkin dikembangkan terus. Gitu ya. Di Mina itu misalkan tempat kami kan agak tinggi. Itu baru, toiletnya baru, toiletnya baru dan ya kami lebih nyaman ya gitu. Meskipun juga kurang juga itu kan. Ya, baik. Itu banyak fasilitas yang baru tentunya akan lebih mempermudah dalam urusan ibadah haji di tahun-tahun mendatang, insya Allah. Dan namanya memang dikembangkan, ada di Madinah itu ada sebuah tulisan apa dalam bahasa Inggris ya, yang artinya sistem ini dibuat untuk memudahkan Anda, gitu ya. Oh gitu. Dalam bahasa Inggris saya lupa saya. The system is developed atau apalah dalam bahasa Inggris. Itu artinya itu. Sistem ini dikembangkan untuk memudahkan Anda. Untuk demi kenyamanan Anda, gitu ya. Gitu. Memang komitmen dari pemerintah Arab Saudi untuk menerima tamu-tamu Allah begitu dalam ibadah haji ini. Baik, Ustadz, sebagai penutup terakhir bisa disampaikan kepada para pemirsa, para pendengar, terutama mereka yang memang ada jadwal di tahun-tahun mendatang untuk beribadah haji. Apa yang benar-benar yang harus dipersiapkan dari dini mulai sekarang ini, Ustadz? Iya, bagi umat Islam ya, yang punya kemampuan secara finansial dan juga kesehatan, memang itu kewajiban untuk berangkat haji ya. Kan kewajiban itu kan bagi yang istitoah, yang mampu secara finansial, mampu dari kesehatan, dan nanti pemerintah akan mengeluarkan itu kan surat istitoah mampu untuk berangkat haji dari segi kesehatan itu. Nah, usahakan bisa berangkat. Yang masih muda-muda, yang orang tuanya mungkin kaya, bisa daftar mulai sekarang. 30 tahun lagi itu, kalau sekarang 20 tahun mendaftar ya masih muda ya. Akan sampai. Misalnya nggak terasa akan sampai. Yang punya kemampuan lebih bisa ikut haji plus atau haji produk tadi yang lebih mahal tadi itu. Segera berangkat gitu. Ini kewajiban dari Allah bagi umat Islam, rukun Islam yang kelima, yang wajib ditunaikan bagi yang mampu untuk mengerjakannya. Maka jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Ibadah haji itu memberi pengalaman spiritual yang luar biasa, yang tidak akan diperoleh melalui ibadah-ibadah yang lain. Orang mengatakan bahwa ibadah haji ibadah fisik. Memang banyak kita mengeluarkan tenaga, tapi di situ juga ada dimensi spiritualnya. Kesabaran kita, keikhlasan kita, dituntut betul-betul sabar, betul-betul ikhlas. Itu ada dimensi spiritual yang nggak akan kita peroleh di tempat-tempat ibadah-ibadah yang lain. Ketemu dengan seluruh manusia dari seluruh bangsa, manusia dari seluruh negara, dari berbagai bangsa. Ya, ketika di Musdalifah kita di situ dalam pakaian yang sama, ya, aktor yang sama. Itu juga mengandung dimensi spiritual bahwa kita ini di depan Allah itu sama. Tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan macam, yang ada cuma satu, kita dan Allah. Itu nggak akan kita peroleh di ibadah yang lain, kecuali ibadah haji. Ya.
Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz, pengalaman yang cukup menarik, semakin menambah semangat kita dan kerinduan kita kepada Baitullah. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengikuti haji maupun juga mengikuti ibadah umrah ke sana. Terima kasih Ustadz kehadirannya, pengalaman yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi, bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi Ustadz menjawab untuk edisi hari ini, sore hari ini. Banyak sekali pengalaman yang sudah kita dengar. Semoga memberikan inspirasi, semangat tersendiri untuk kita mempersiapkan ibadah haji maupun ibadah umroh di waktu-waktu mendatang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kuatkan niat untuk kita bisa semaksimalnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mumpung kita masih berada di dunia ini. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.